Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan analisis kami mengenai perusahaan Ferrari. Dengan anggota yang pertama ada diri saya sendiri, Muhammad Naufal Zahran. Lalu setelahnya ada teman saya. Saya Novi. Saya Salma. Dan sekarang kami akan mulai mempresentasikan mengenai perusahaan Ferrari ini sendiri. Yang pertama ada company profile. Sejarah singkat Ferrari. Ferrari merupakan suatu perusahaan yang pertama kali ditemukan pada pertengahan tahun 1945, di mana pada saat itu Enzo Ferrari memiliki permintaan terhadap Gioacchino Colombo untuk membangun sebuah mobil yang inovatif, yaitu mobil yang kuat namun ringan dengan mesin yang pamungkas. Ferrari merupakan brand otomotif yang memegang teguh nilai prestis dan selalu menjaga kualitas produk yang diciptakan melalui inovasi-inovasi. Lalu di sini ada company logo, di sini ada filosofi dari logo Ferrari itu sendiri. Dalam logo Ferrari terdapat 4 unsur penting, yaitu kuda, latar kuning, huruf S dan F, dan bentuk perisai. Kuda merupakan simbol yang diambil dari simbol teman pendiri Ferrari, yaitu Count Francesco Baracca. Lalu ada latar kuning, merupakan simbol warna dari asal sang pendiri Ferrari, yaitu kota Modena di Italia. Huruf S dan F sendiri merupakan akronim dari Scuderia Ferrari. Lalu ada bentuk perisai merupakan simbolisasi dari nilai prestis dan terjaganya visi dan tujuan perusahaan. Lalu yang pertama, dalam marketing, Ferrari menerapkan STP. STP terdiri dari segmentation, targeting, dan promoting. Pada kali ini, yang pertama ada segmentation, yang yaitu mengenai bagaimana Ferrari melakukan segmentasi pasar dengan segmentasi geografis, demografis, dan psikografis. Yang pertama, Ferrari melakukan segmentasi pendapatan, di mana produk Ferrari diutamakan bagi individu yang berpendapatan tinggi. Lalu Ferrari memiliki segmentasi usia bagi individu yang berusia mulai dari 25 sampai 50 tahun ke atas. Yang ketiga, Ferrari melakukan segmentasi komunitas kelompok yang memiliki kegemaran terhadap sport car dan menjadikannya sebagai niche pasar. Lalu dalam segmentasi geografis, sangat efisien untuk Ferrari di pasar internasional karena calon pelanggan memiliki budaya, preferensi, dan sistem administrasi yang berbeda. Lalu beberapa negara yang menjadi fokus segmentasi geografis dalam perusahaan Ferrari di antara lain adalah Amerika Serikat, Italia, Tiongkok, Jerman, Dubai, dan Inggris. Lalu ada targeting. Bagaimana Ferrari melakukan targeting pasar dan memperoleh ceruk yang diperuntukkan selebritis dan individu berpendapatan tinggi. Target pasar Ferrari menargetkan pada pasar yang segmen ceruk pasarnya itu dibeli atas dasar status sosial dan performanya. Sangat sedikit individu yang dapat membeli Ferrari. Meskipun Ferrari adalah sebuah brand yang banyak diinginkan oleh banyak orang, individu yang berpenghasilan tinggi dan memiliki status tertentu di dalam masyarakatlah yang menjadi target pasarnya. Lalu yang terakhir ada positioning. Ferrari telah memposisikan dirinya sebagai produsen mobil sport mewah yang dikaitkan dengan banyak event balap ternama di dunia. Merek ini menggunakan strategi positioning berbasis nilai untuk memberikan rasa bangga kepada pemiliknya karena memiliki mahakarya tersebut. Positioning berfokus pada segmen pasar sasaran yang ingin dilayani. Keunggulan diferensial dan bisnis akan digunakan untuk bersaing dengan pesaing di segmen tersebut. Positioning Ferrari di segmen prestis dalam pasar mobil menawarkan keunggulan diferensial berdasarkan performa tinggi dan eksklusivitas. Sebuah merek, Ferrari sendiri menjaga simbol status dari performa yang ekstrim, tenaga, dan desain. Konsumen menganggap bahwa membeli Ferrari merupakan simbol dari suatu kesuksesan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai analisis produk. Nah, analisis produk sendiri menurut Kotler adalah suatu proses evaluasi menyeluruh terhadap karakteristik fisik, fungsional, dan pemasaran suatu produk. Nah, di analisis produk tersebut ada karakteristik atribut produk Ferrari yang terdiri dari tiga, yaitu merek, pengemasan, dan kualitas produk. Merek, keterlibatan Ferrari dalam pembangunan merek dengan memberikan diferensiasi pada produknya, yaitu dengan cara mengaitkan desain dan komunikasi khusus untuk produknya. Selain itu, Ferrari menggunakan komunikasi yang lebih mudah kepada target audiens. Pengemasan sendiri, Ferrari berfokus kepada memastikan bahwa pengemasan tersebut mencakup proses merancang, mengevaluasi, mengembangkan wadah produk, dan layanan yang diproduksi dan dipasarkan. Ferrari memastikan pengemasan produk dapat menyoroti tujuan dari produk tersebut, memberikan kemudahan transportasi, dan menciptakan pengalaman yang unik bagi pelanggan. Lalu ketiga ada kualitas produk. Sebagian besar mengacu kepada seberapa baik perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggan melalui penawaran produk dan layanannya.
Kualitas produk ini juga mengacu kepada kepatuhan perusahaan terhadap standar dan tolak ukur industri serta kemampuannya untuk memenuhi makna dan tujuan secara komprehensif. Lalu kita lihat ada tingkatan produk dari Ferrari. Ada produk inti, produk aktual, serta produk tambahan. Produk inti dari Ferrari tersebut adalah atribut kecepatan yang melekat pada setiap model mobil. Sehingga adanya kecenderungan konsumen yang ingin memiliki mobil yang cepat untuk memilih brand Ferrari. Lalu produk aktualnya adalah atribut fisik atau komponen yang membentuk mobil tersebut, yaitu bagian esensial dari produk yang sebenarnya seperti Ferrari F430 Spider. Produk tambahannya adalah garansi dukungan layanan pelanggan yang menjadi komponen tambahan yang menyertainya. Produk tambahan ini mencakup layanan yang melengkapi pembelian mobil seperti suku cadang pengganti. Lalu, boleh nih next. Lalu aspek daya tahan Ferrari ini, Ferrari menciptakan mobil dengan spesifikasi dan fitur yang terbaik, sehingga Ferrari ini termasuk ke dalam produk tahan lama atau durable goods. Klasifikasi produk Ferrari tersebut dibagi jadi produk konsumen, industri, dan produk organisasi orang, tempat, atau ide. Nah, si produk Ferrari ini termasuknya ke produk konsumen karena kita memiliki effort yang tinggi untuk mendapatkannya, jadi si Ferrari ini termasuknya ke special goods. Lalu untuk dimensi kualitas tersendiri, ada kinerja, daya tahan, kesesuaian dengan spesifikasi, fitur, reliabilitas, estetika, kesan kualitas, dan servis. Untuk kinerja Ferrari ini, Ferrari memiliki mesin dengan tenaga kuda yang tinggi, sehingga memiliki akselerasi yang sangat cepat. Untuk daya tahan ini, mobil Ferrari bisa berjalan 150.000 mil sampai 200.000 mil. Nah, untuk kesesuaian dengan spesifikasi, Ferrari sendiri memberikan garansi dan juga kompensasi jika si mobil atau dari brand Ferrari ini tidak sesuai dengan spesifikasi. Lalu untuk fitur, Ferrari ini memberikan nilai unik pada pelanggan dan juga poin diferensiasi kepada setiap fiturnya. Lalu untuk reliabilitas ini, jarak tempuh itu sering menyebabkan masalah reliabilitas, namun jika Ferrari dirawat dengan benar, maka tidak akan ada kendala. Untuk estetika, Ferrari sendiri memastikan untuk fokus pada desain tampilan produk dan kemampuan produk sehingga memenuhi harapan dan gaya hidup dari si audiens. Untuk kesan kualitas, Ferrari memastikan target audiens, memahami penawaran dan memastikan loyalitas yang lebih tinggi sehingga penciptaan perspektif positif untuk penawarannya. Dan untuk serviceability, Ferrari ini jika terawat dengan baik, maka frekuensi servis dan perawatan yang diterima merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan dan tidak memiliki masalah. Ya, untuk analisis price sendiri, Ferrari mengadopsi strategi harga premium untuk mencerminkan eksklusivitas, keahlian, dan ekuitas merek Ferrari sendiri. Nah, namun dengan harga label mobil Ferrari yang sangat tinggi ini, Ferrari juga berkontribusi kepada citra teknologi yang canggih dan juga keinginan merek ini. Sehingga untuk analisis price ini, mereka menetapkan strategi harga premium untuk setiap produknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis promosi dan juga analisis tempat bagi produk Ferrari. Seperti yang kita ketahui, produk Ferrari tentunya menerapkan berbagai strategi promosi, terutama pada saluran digital. Seperti yang pertama itu ada iklan di YouTube, di platform YouTube, dan juga website resminya Ferrari. Kemudian juga Ferrari menerapkan strategi promosi seperti iklan pada event tertentu, contohnya event balap mobil Formula One, yang dimana bisa menarik banyak pelanggan dengan target komunitas dan juga klub pecinta mobil Ferrari atau sport. Lalu selain itu, Ferrari juga mempunyai beberapa official store yang menjual berbagai merchandise pada event seperti Formula One. Menurut sebuah laporan Amerika, rata-rata pelanggan Ferrari adalah pengusaha atau seseorang yang memiliki pendapatan tahunan lebih dari 4,5 juta, yang dimana biasanya mereka tidak terlibat
eh, atau jarang terlibat dalam iklan televisi atau iklan kampanye. Maka dari itu, Ferrari tidak menerapkan strategi promosi iklan televisi atau kampanye. Boleh di Selanjutnya, analisis place atau tempat produk Ferrari. Ferrari memiliki terdapat 50 lebih dealer Ferrari di dunia seperti Eropa, Amerika Utara, eh, dan Selatan, Timur Tengah. Dan mereka akan terus mengembangkan jumlah dealer ke berbagai negara lain untuk menambah rantai distribusi mereka. Di sini ada beberapa wilayah utama untuk Ferrari seperti Amerika Serikat, terutama Amerika Utara yang dimana menyumbang 30% dari hasil total penjualan sebanding dengan gabungan 5 Eropa seperti Italia, Inggris, Jerman, Prancis, dan juga Swiss. Lalu ada negara Jepang dan Tiongkok Raya yang dimana pada tahun 2014 menyumbang sebanyak 6% dari hasil penjualan Ferrari di dunia. Lalu Tiongkok juga lebih tepatnya di Beijing eh, mulai meningkat penjualan Ferrari dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Sekian yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kelepatan dalam berkata-kata. Sekian. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.